Halo Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas anugerah yang kau limpahkan bagi kami. Kami akan memuji-muji, memuliakan kau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui kehidupan hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu, urapi dengan dua bagian Roh Kudus-Mu. Kami siap Engkau sembuhkan yang sakit. Kami siap Engkau berkati. Kami siap Engkau tolong. Kami siap Engkau bela. Kami siap Engkau didik hidup kami menjadi kekasih-kekasih. Kami percaya kekuatan kuasa darah Yesus Kristus sampai detik ini tidak pernah berubah sedikit pun. Saat ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan perintahkan para malaikat-Mu untuk bersama-sama memuji-muji, mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh umat-Mu sudah siap Engkau berkati. Seluruh umat-Mu sudah siap Engkau bela. Baik yang berkumpul di tempat ini maupun di tempat masing-masing, dimanapun mereka berada, baik yang di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, maupun di Jawa Timur, Jawa Barat, di Jawa Tengah, mohon kekuatan hadirat Tuhan turun. Maupun yang akan mendengarkan rekaman ibadah ini, penyampaian firman Tuhan, dimanapun mereka berada, kuasa Allah yang Maha Tinggi turun dalam hidup mereka, membela mereka, menolong mereka. Kuasa-Mu yang maha dahsyat Bapa, Engkau turunkan dalam kehidupan mereka. Dan kami percayakan firman-Mu, Engkau tidak akan meninggalkan umat-umat yang percaya kepada-Mu. Senantiasa Engkau menjaga, senantiasa Engkau melindungi, senantiasa Engkau membela hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji-muji Engkau, kami akan mempermuliakan Engkau. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk menolong kami, menghibur kami, mendidik kami, untuk kami bisa memuliakan Engkau dengan benar. Oleh sebab itu saat ini hamba di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus hadir, Roh Kudus memberkati, Roh Kudus mengingatkan kami kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita angkat pujian karya terbesar. Haleluya.
Jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Sekali lagi dari jamalah tiap hati, jamalah segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Yang layak untuk disembah, untuk ditinggikan, diagungkan, yang sangat kami rindukan setiap saat Roh Kudus datang dalam hidup kami, memimpin hidup kami, menghibur hidup kami, sekalipun melewati jalan yang licin, jalan yang terjal, namun kekuatan Roh Kudus lebih besar daripada semuanya itu. Roh Kudus maha dahsyat Engkau. Saat ini biarlah Engkau berbicara Bapa melalui kehidupan kami hamba-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap pribadi. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami,
Firman-Mu yang menjawab hidup kami, Firman-Mu yang menyediakan kerajaan surga. Saat ini berbicara Engkau Bapa, kami siap untuk berbicara untuk kami. Kami siapkan hati kami. Kami siap Engkau berkati dengan firman-Mu, didikan firman-Mu, teguran firman-Mu, kesembuhan dari firman-Mu. Kami siap menerima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku untuk menjamah, untuk menolong, untuk membela kami. Lewat pemberitaan firman-Mu, kami ada dalam naungan kasih dan rahmat-Mu. Berbicara Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang baik saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan tema pengampunan membuka tingkat-tingkat langit. Subtema menerima pengampunan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 dari ayat yang ke-10 dan seterusnya. Kita akan mendengarkan firman ini supaya hidup kita bersama-sama untuk menerima berkat pengampunan dari Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 4 dari ayat 10 mulai, silakan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscayanya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. tetapi Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang Sampai di kekal." situ dulu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Kalau saudara baca dari ayat pertama, khususnya ayat 7, di situ Tuhan Yesus Kristus itu duduk di pinggir sumur. Dan di situ ada seorang perempuan Samaria. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Setelah itu saudara, perempuan itu berdialog dengan Tuhan Yesus Kristus. "Kamu orang Yahudi meminta air kepada kami, orang Samaria." Dan di situ Yesus memberikan jawaban, "Kalau kamu minum air ini, kamu akan tetap haus selamanya. Tetapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan, dari dalam hatimu akan memancar mata air kehidupan." Memancar. Jadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Perempuan Samaria ini penasaran. Air apakah yang dia miliki? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Ini syarat untuk menerima air hidup. Ayat 16 sampai 18 ini syaratnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan Samaria ini penasaran, merindukan mendapatkan air hidup itu. Yesus Kristus Allah yang maha besar, di saat dia menjadi manusia, dia katakan, panggil suamimu datang ke sini. Perempuan itu menjawab, Tuhan, aku tidak punya suami. Dalam hal ini engkau berkata benar, kalau engkau tidak punya suami. Karena sudah 5 laki-laki, 5 suami ada bersama kamu. Dan yang ada sekarang ini, itu pun bukan suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Jadi syarat untuk menerima air sumber hidup, yaitu kuasa Roh Kudus, orang itu harus berkata benar. Orang itu harus terbuka, jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Amin. Minggu yang lalu sudah disampaikan, salah satu hukum keluarga adalah jujur, benar. Yang pertama damai. Di tengah-tengah keluarga itu hukumnya adalah damai, rukun. Amin. Mazmur pasal 133 di sana katakan, kalau keluarga itu rukun, Tuhan senang. Dan di tengah-tengah kerukunan, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Jadi Tuhan itu yang memerintahkan berkat turun kalau keluarga itu rukun. Amin. Yang kedua, suci. Kalau ada di situ ada kebenaran, ada damai, akhirnya ada kesucian hati, kesucian pikiran. Amin. Suci bukan cuma kata-kata, tapi sampai relung hati, batin, pikiran itu suci. Yang ketiga ini adalah benar atau jujur. Kalau di tengah-tengah keluarga kita ada kejujuran, suami istri jujur, anak dengan orang tua jujur, wah di situ saudara akan menerima lawatan Tuhan. Tuhan akan perintahkan berkat dari surga turun. Amin. Yang membuat Yusuf di rumahnya Potifar itu berhasil, itu bukan kuat gagalnya Yusuf, tetapi Tuhan yang membuat apa yang dikerjakan Yusuf itu berhasil adalah Tuhan. Karena apa? Yusuf ini menjaga hatinya suci. Ya kan? Mau diajak untuk melakukan perselingkuhan sama istri Potifar, dia menjaga kesucian hati.
sampai Yusuf difitnah, jebloskan penjara. Yusuf tetap suci hatinya, sehingga kepala penjara melihat sikapnya Yusuf, tingkah lakunya Yusuf dilihat. Akhirnya kepala penjara katakan, Yusuf, sini, aku percayakan semua tahanan ini kepadamu. Mengapa? Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Mengapa? Yusuf tetap damai hatinya, Yusuf tetap suci hatinya, Yusuf tetap jujur. Yang keempat, hukum keluarga itu adalah murah hati. Murah hati, murah dalam memberikan ampun pada sesamanya, murah dalam memberikan perhatian. Kalau itu suami istri, suami memperhatikan istrinya, jangan cuma ingin diperhatikan. Halo bapak-bapak, perhatikan istrimu. Wah, ini nanti ibu-ibu nagih sama bapak-bapak. Pak, dengarkan firman kemarin, suruh memperhatikan aku. Yo, mama tetap memperhatikan aku. Wah, ini namanya egosnya seorang suami di situ. Yo, kamu tetap memperhatikan aku, nanti aku memperhatikan kamu. Saya percaya kewajiban seorang istri itu sudah menjadi kewajiban. Tidak pernah istri itu tidak memperhatikan suami. Amin. Ini saat ini, mari bapak-bapak perhatikan istrimu, perhatikan anak-anakmu. Kalau pagi-pagi anak-anakmu belum bangun, bangunkan, suruh berdoa, datang kepada Tuhan. Amin. Jangan dibiarkan tidur nyenyak. Bangunkan. Lu kelihatan ngantuk, lelah. Bangunkan dulu. Tuhan Yesus Kristus ini, bisa dia berbicara dengan perempuan kanan Samaria ini. Dia perjalanan memberitakan Injil. Dia bekerja menyampaikan kabar keselamatan. Dia duduk di situ. Nah, pagi-pagi benar, Markus pasal yang ke-1 ayat 35 itu, dia bangun mencari tempat yang sunyi, sepi, berdoa di sana. Kalau siang bekerja keras, malam lagi dia naik ke sana. Kemana? Ke bukit, berdoa di sana. Lah, tidurnya kapan? Ini Yesus Kristus di saat dia itu menjadi manusia, memberikan contoh kepada umat manusia. Artinya andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Yusuf menjaga hatinya tetap suci, tetap bersih, tetap damai, tetap jujur. Tuhan tetap menyertai. Sekalipun dia di dalam penjara, Tuhan turun ke sana menyertai Yusuf. Jadi dimanapun saudara tinggal, asal hatinya itu damai, suci, jujur, murah hati, Tuhan itu tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Amin. Dia akan memberkati. Kalau engkau tinggal di ladamu akan diberkati. Kalau di kota, di situ juga engkau akan diberkati. Syaratnya untuk menghadapi hari-hari esok adalah berkata yang benar, jujur. Amin. Amin. Amin itu, amin jalani, catat. Damai, hatiku harus damai. Suci, hati pikiran harus suci. Jujur. Wah, ingat ini, jujur, murah hati. Berarti tidak boleh kikir. Murah hati. Lantas saudara, mengapa Tuhan Yesus Kristus katakan kepada perempuan Samaria ini, dalam hal ini engkau berkata benar. Karena biasanya kalau ditanya orang,
Adakah di rumahmu orang laki-laki yang seperti ini figurnya? Tidak ada, padahal ada. Di saat dia ketemu Yesus Kristus, semuanya terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Amin. Karena apa? Dia merindukan aliran-aliran air hidup, yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu yang akan membawa hidup kita kelak masuk hidup kekal. Roh Kudus itu kalau memimpin, dia tidak pernah gagal. Amin. Nah, berikutnya saudara, perempuan Samaria ini akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan tempayan itu. Dia lari ke kota. Dia menceritakan kepada orang-orang sekitarnya, aku ketemu seorang yang menceritakan keadaanku. Apa yang aku lakukan itu dia tahu. Mungkinkah dia Mesias itu? Dan orang-orang itu keluar dari kota menemui Yesus. Setelah itu saudara, mungkin sepertiganya atau hampir semua kota itu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kesaksian perempuan Samaria ini. Kalau dikatakan perempuan Samaria ini sudah terkenal perempuan berdosa di situ, tetapi mengapa dia itu sangat berarti hidupnya di tengah-tengah masyarakat? Setelah bertemu dengan Yesus Kristus, hidupnya dia berubah karena menerima anugerah yang besar itu. Amin. Anugerah pengampunan dia terima. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan contoh yang lainnya. Kalau perempuan Samaria mendapatkan suatu perubahan hidup yang sangat luar biasa, contoh yang lainnya yaitu di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saudara kenal cerita ini. Sakius, orang pendek, dia orang kaya raya, pemungut cukai. Dia rindu melihat Yesus seperti apa. Dia naik ke pohon. Yesus katakan, hari ini aku mampir ke rumahmu. Sakius sangat sukacita setelah duduk di situ, bersama-sama duduk. Tuhan, setengah kekayaan punya akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan siapapun yang pernah aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, di situ Tuhan Yesus Kristus katakan, di rumah ini mengalami damai sejahtera karena orang ini pun keturunan Abraham. Sakius menerima anugerah pengampunan, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus dia terima. Contoh yang lainnya lagi, Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saudara kenal juga ini kisah seorang perempuan yang ketangkap basah. Pagi-pagi dia diarak, dibawa di depan Yesus. Masa sudah mengepung dia. Orang-orang mengatakan, menurut hukum Musa, orang yang kedapan seperti ini harus dirajam batu sampai mati. Saat itu Yesus jongkok dan jarinya menunjuk ke tanah. Artinya manusia itu dibuat dari debu tanah liat. Kalau mau mengerti hal-hal yang rohani, harus menerima yang ditulis dengan jari tangan Allah itu. Yesus berdiri mengatakan, barang siapa di antara saudara yang tidak berdosa, silakan ambil batu, lemparkan kepada perempuan ini. Yesus jongkok lagi, menulis-nulis ke tanah lagi.
Dan orang-orang itu meninggalkan perempuan ini, dari yang tertua sampai yang termuda. Tinggal perempuan ini sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus terus berdiri. Hai perempuan, apakah mereka tidak menghukum kamu? Tidak, Tuhan. Sekarang aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus Kristus memberi kesempatan perempuan yang ketam basah ini untuk hidup dalam kebenaran. Sekarang selanjutnya perjalanan perempuan ini, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50 kalau ini kita baca. Lukas pasal 7 ayat 36 mulai. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ya, terus Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. seorang yang terkenal orang berdosa. Terus Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. jadi perempuan ini merangkak dari belakang, menangis di kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus, dan menyeka dengan rambutnya. Rambut itu kalau bagi wanita adalah kemuliaan. Minyak wangi dituangkan di kaki Yesus. Berulang-ulang kali dia meminyak kaki Yesus dan terseduh-seduh dia menangis di situ. Terus Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." ya, terus Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Terus Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul, pendapatmu itu." pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia Membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, perempuan ini siapa? Kisah yang ada dalam Yohanes pasal 8 tadi. Ini perempuannya itu. Dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Ungkapan rasa syukur dengan cucuran air matanya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ya, terus Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. sebab itu aku berkata kepadamu, Dosanya yang banyak itu telah diampuni. dosa perempuan yang banyak itu telah diampuni. Ya, terus Sebab ia telah banyak berbuat kasih. tetapi orang yang sedikit diampuni. Sedikit juga ia berbuat kasih. Terus Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." dosamu telah diampuni. Ya, terus Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?"
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan ini mendapatkan pengampunan. Dia merasakan pengampunan itu, dia terima. Saudara baca Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayat 9. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Terima kasih. Ini perempuan yang namanya Maria Magdalena. Pernah Yesus mengusir 7 setan dari hidupnya. Berarti ini betul-betul, kalau saudara perhatikan, seorang perempuan yang ulung dalam apa? Dalam kejahatan. Dalam kejahatan, pelacur besar. Tetapi dia menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai Sang Penebus. Dia menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi kalau ada manusia yang hidupnya sepak terjangnya kok tidak seperti manusia, ini Maria Magdalena dalam hidupnya ada setan 7. Sebab itu saudara, kalau saudara ingat dalam Markus 16 ini, dari ayat 15 mulai, murid-murid disuruh memberitakan Injil, dilengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan-setan. Saudara pun diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Saat itu langsung Yesus Kristus sendiri mengusir 7 roh jahat dari hidupnya Maria. Maria Magdalena ini yang ketangkap basah melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50 ini. Ini orangnya. Rasa syukurnya, cucuran air mata, minyak wangi yang mahal harganya dituangkan di kaki Yesus. Sebetulnya minyak untuk kepala, tapi dia merasa tidak layak untuk memberikan minyak kepala bagi Yesus. Dia sangat merendahkan hatinya. Dia ada rasa syukur kepada dia. Saudara, ini kebenaran firman. Kalau pengampunan itu membuka tingkap-tingkap langit, sekarang terimalah sepenuhnya pengampunan dari Tuhan. Bagaimana aku tahu bahwa dosaku sudah diampuni? Itu diterima dengan iman. Kalau kita mengaku seperti 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita, Allah kita itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Tahunya kalau kita diampuni, mengaku, terbuka, seperti perempuan Samaria terbuka. Jadi ini syarat untuk menerima urapan Roh Kudus.
akan masuk dalam relung hati. Kalau orang itu mau berkata benar. Berkata benar. Setelah berkata benar, dijaga. Hidupnya tetap suci di hadapan Tuhan. Pikirannya suci, kudus di hadapan Tuhan. Dijaga juga dalam pergaulan, jujur. Setelah jujur, murah hati dalam memberikan ampun, murah hati dalam memberikan perhatian untuk sesamanya. Amin. Semoga firman ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian. Karya terbesar, terlalu besar kasih-Mu Yesus. Kita renungkan kepada firman Allah ini, supaya keluarga kita menjadi perhatian Tuhan, supaya hidup kita menjadi perhatian Tuhan. Bagi anak-anak remaja, pemuda-pemudi, perhatikan benar-benar firman Allah.
Engkau yang maha besar, pengorbananmu di Kalvari. Ampuni, ampuni, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi ya, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal kasih darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dan kami merindukan Roh Kudus senantiasa menuntun langkah hidup kami, membimbing kami dalam segala hal. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami, sisa hidup kami, biarlah kami berkata yang benar. Biarlah dalam hidup kami selalu merindukan hidup damai dengan Tuhan, hidup damai dengan sesama kami. Dan kami senantiasa menjaga hati nurani tetap bersih, kudus sebagai bait Roh Kudus. Baik kami tetap menjaga hidup ini menjadi tahta kebenaran firman-Mu. Dan kami merindukan memiliki karakter surgawi, yaitu pemurah, murah dalam memberikan ampun, murah dalam memberikan perhatian terhadap sesama kami. Biarlah 4 hal ini tertanam dalam lubuk hati kami, menjadi pedoman di tengah-tengah keluarga kami. Karena di tengah-tengah kerukunan Engkau hadir Tuhan. Engkau memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik, Engkau maha sempurna. Contoh-contoh orang-orang yang menerima pengampunan, orang-orang yang menerima kehadiran Kristus di dunia ini, sekalipun hidupnya tadinya penuh kekelaman dosa, saat menerima kehadiran-Mu, hidup mereka berubah menjadi benar, suci, jujur, dan murah hati. Seperti perempuan Samaria, seperti Sakius, seperti Maria Magdalena. Hidup kami tidak lebih baik daripada mereka Tuhan. Pikiran-pikiran yang kotor, perasaan-perasaan hati yang kotor, melebihi keburukan mereka Tuhan.
Ampuni ya Tuhan, ampuni hamba-Mu, ampuni imam-imam, ampuni umat-umat-Mu sebagai biji mata Tuhan. Tahirkan dengan percikan kuasa darah Maha Kudus, sehingga kami layak selalu datang kepada Tuhan, sehingga kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali dalam keadaan kudus dan benar di hadapan Tuhan. Lawat kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang berada di tempat-tempat masing-masing, yang di luar pulau, yang di luar kota. Lawatlah mereka. Tangan Tuhan yang berlubang paku menjangkau mereka, memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Kau Maha baik, Kau Maha sempurna, Kau Maha suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Kau berkati perjamuan kudus ini dengan kuasa kematian, dengan kuasa kebangkitan, dengan kuasa anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Imam yang akan melayani Kau berkati dengan kuasa, sehingga pelanjut berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Pengorbanan-Mu di Kalvari untuk menanggung semua dosa-dosa kami, Kau pikul di sana. Kesesakan-kesesakan hidup kami, segala keburukan manusia, Tuhan telah tanggung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kuasa kematian dan kebangkitan. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita sudah Tuhan ampuni. Kita akan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin, amin. Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik, Bapa kami, Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Kali ini hamba-Mu ya Bapa, datang menghampiri hadirat-Mu yang tiada putus-putusnya, hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu yang senantiasa membawa kami dalam sukacita-Mu, dalam damai sejahtera-Mu, dalam rasa syukur kami kepada-Mu. Demikian juga saat ini ya Bapa, hamba-Mu yang saat ini bersama dengan jemaat kami yang ada di Tabernakel, yaitu di bawah gembala sidang Bapak Paulus Wakiman.
Hamba datang menghampiri hadirat-Mu, mengucapkan puji dan juga syukur. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau yang telah mengawali dalam ibadah kami ini. Engkau juga telah memberkati dalam ibadah kami ini. Terlebih kami boleh mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Kami boleh belajar Bapak akan kasih Yesus yang begitu luar biasa di dalam sungguh-sungguh menghadapi perempuan ya Bapak. Perempuan yang pada saat itu adalah perempuan yang tidak baik ya Bapak. Perempuan yang berzina ya Bapak. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang kepada perempuan itu, lalu menjamah hatinya. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman itu hidup, bahkan kuat, bahkan lebih tajam dari pedang tajam bermata dua manapun, yang sanggup menusuk hati kami yang paling dalam, memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, bahkan pertimbangan hati dan pikiran kami sebuah terbuka di hadapan-Mu. Demikian Yesus, Dia firman yang hidup. Dia melihat pergumulan daripada perempuan ini, karena Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengetahui segala pikiran dari perempuan ini, pergumulan selama ini dia hadapi. Sekarang dia menemukan juru selamat. Datang bukan untuk menghakimi, tapi datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga belajar, jemaat-Mu di sini belajar. Engkau juga mengetahui setiap pergumulan hati kami. Karena Engkau adalah firman yang hidup, dan firman itu telah ada dalam kehidupan kami semua. Ketika Tuhan Yesus terangkat kembali kepada Bapa, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap pribadi yang ada di sini. Roh Kudus diberikan menolong kami. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau adalah firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh? Siapa yang membinasakan tubuh ini, aku akan membinasakannya. Karena tubuh ini kudus dan tubuh ini adalah kamu. Roh Kudus, terima kasih. Bapa pencipta, Yesus penebus, dan Roh Kudus adalah firman yang hidup melaksanakan segala kehendak Bapa melalui kehidupan kami ini, sehingga kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu melalui kehidupan kami. Kasih-Mu boleh Kau nyatakan untuk sesama kami, sehingga kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia dimanapun kami ada dan berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapak Roh Kudus yang sudah menerangi setiap hati kami. Firman-Mu hidup kuat dalam setiap pribadi ini. Mari Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami ini. Engkau juga mengetahui setiap pergumulan dalam kehidupan kami ini. Engkau mengetahui segala sesuatunya sebelum kami berbicara. Pertama, ampunilah dosa-dosa kami ini ya Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan dosa kami, karena melalui pikiran-pikiran kehendak hati kami sering sekali berlaku tidak benar di hadapan-Mu. Karena dosa ini yang menyebabkan kami terpisah daripada Engkau. Maka bersyukur Roh Kudus ini yang menghubungkan kembali antara kami dan Engkau. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus, kemuliaan pergumulan setiap pribadi-pribadi di sini ini. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kekuatan, untuk berkasih, bukan memberikan satu roh kekhawatiran ataupun keraguan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kudus, terima kasih. Kau
Marilah pergumulan setiap hati di saudara di sini yang letih, lesu, yang berbeban berat, kami datang kepadamu. Engkau yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang buta boleh melihat, yang lumpuh boleh berjalan. Makanya sudah mati kau bikin hidup. Demikian Tuhan Yesus, kau menghidupkan setiap hati kami ini. Yang mungkin sudah patah semangat, yang mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Mari Roh Kudus berikan kekuatan setiap pribadi. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Karena kau telah melihat rancangan-rancanganmu dalam kehidupan kami secara pribadi adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang lebih baik. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Wakilnya diberikanlah keluarganya, diberikanlah jemaat-Mu yang di sini ya Tuhan Yesus. Biar melalui kehidupan saudara kami di sini, terang Kristus boleh hadir tengah masyarakat di sini ya Bapak. Baik tinggal di daerah Prolegoro, di Kabupaten Banjarnegara, bahkan di Indonesia ini ya Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Amin. Tidak ada yang mustahil ya Bapak. Engkau tetap memakai anak-anakmu di sini ya Bapak. Kau lah berikan kekuatan dalam kehidupan setiap anak-anak di sini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang telah membimbing dan menyatakan Bapa dan Anak dalam kehidupan kami ini. Engkau menjagai kami. Engkau memberkati kami. Engkau berikan kekuatan setiap hari ini. Biarlah yang letih lesu kembali terhibur, kembali tegak berdiri, bahwa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup dan aku pun hidup. Kami pun hidup ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Engkau telah memberkati jemaat di sini untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Terlebih pada malam hari ini kami boleh mendapatkan sakramen perjamuan kudus. Ini sebagai lambangnya Bapak, bahwa darah Kristus yang tercurah yang telah dipersembahkan ke mezbah Bapa untuk menjadikan korban penebus salah. Bahkan tubuhnya kudus dipersembahkan ke mezbah Bapa sebagai korban keselamatan. Dalam perjamuan ini kau menerangkan setiap pribadi lepas pribadi yang di sini ya Bapak, bahwa darah Tuhan Yesus menyertai anak-anak-Mu di sini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus bimbing kami Roh Kudus. Berikan kekuatan dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu dalam kehidupan kami ini tidak pernah akan sia-sia. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami menerima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu segala pikiran, hati, bahkan ruangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, semua keluar dalam kehidupan Tuhan. Pikiran kami, biarlah damai sejahtera-Mu tetap menyertai kami. Jangan tinggalkan kami ya Bapa. Pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak lebih daripada kekuatan-Mu. Bahkan ketika kami jatuh tergeletak, Kau sudah akan mengangkat kami kembali. Lihatlah jiwa-jiwa di sini ya Tuhan. Ya Roh Kudus, lihatlah hati pikiran mereka. Tolonglah Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus sebagai Gembala kami yang ada. Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih. Dalam damai sejahtera Kristus Yesus menyertai kami. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus, kami masing-masing sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah seluruh persembahan-persembahan kami, dan Engkau yang berjanji membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu dari tempat yang maha tinggi sampai berkelimpahan. Segala bentuk belalang pelahap Tuhan yang akan menghardik, Tuhan yang akan menyingkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Lawat semua anak-anak-Mu dengan kekuatan kuasa darah Yesus Kristus, menciptakan perlindungan. Perintahkan para malaikat-Mu untuk berkemah, melindungi di setiap perjalanan hidup anak-anak-Mu, baik melalui jalan darat maupun udara maupun laut. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan anak-anak-Mu yang sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pengusaha. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan perintahkan berkat-berkat keberhasilan seperti yang dialami oleh Yusuf, sekalipun dia sebagai budak belia, tetapi Yusuf tetap rendah hati, tetap hatinya suci, tetap hatinya Yusuf jujur, tetap hatinya Yusuf memiliki kedamaian dengan Bapa yang di surga. Berikanlah kami roh yang memimpin Yusuf, itu Roh Kudus. Sertai anak-anak-Mu, sertai anak-anak-Mu, berkati, bentengi, lindungi dengan kuasa-Mu Bapa. Anak-anak sekolah dari TK sampai yang perguruan tinggi dalam masa-masa sukar ini, anugerahi mereka kesehatan, semangat belajar, sehingga mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Roh Kudus, Roh yang Maha Besar, sertai anak-anak. Dana-dana yang mereka butuhkan, Tuhan mencukupi. Sebab itu senantiasa Kau memberkati segala pekerjaan tangan kedua orang tuanya. Kau limpahkan berkat-berkat-Mu, Engkau limpahkan lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Segala permasalahan yang mereka hadapi dalam hidup rumah tangga, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu setiap pribadi anak-anak-Mu yang telah menerima firman ini. Haleluya. Tuhan lawat, Tuhan berkati, baik mereka yang mendengarkan melalui rekaman YouTube, Tuhan berkati, limpahi mereka dengan kasih sayang dan rahmat dimanapun mereka berada. Tangan-Mu Bapa senantiasa menyertai mereka, membuat mereka berhasil, membuat mereka takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada perlindungan, ada keberuntungan, ada kesuksesan. Bapa, terima kasih. Berkati bangsa dan negara Indonesia
Berkati pejabat-pejabat negara, dari pejabat pusat, dari presiden, sampai seluruh aparat pemerintahan, sampai di daerah-daerah. Tuhan menyertai dengan kasih dan rahmat. Indonesia diberkati. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Kemuliaan Tuhan turun untuk Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah ini. Hamba mohon berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus tercurah berkat-berkat yang terbaik dari tempat Maha Tinggi dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami tetap tinggal dalam naungan kasih dan rahmat-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.